Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang salat, ya, man qoma Ramadan, barang siapa yang salat qiyam Ramadan karena Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Jemaah sekalian, ada beberapa permasalahan seputar qiyam Ramadan atau taraweh. Yang pertama, taraweh dimulai masuknya Ramadan. Jadi puasa dan taraweh itu terkait. Yang menentukan adalah penguasa. Jadi kalau umpamanya penguasa belum menentukan masuknya Ramadan, maka kita nggak boleh taraweh duluan juga nggak boleh. Harus ikut sesuai keputusan bersama. Jadi Ramadan terkait dengan puasa. Jadi jangan sampai puasanya ikut pemerintah, Ramadan tarawihnya ikut ormas, juga nih salah. Jadi satu paket. Salat tarawihnya ikut pemerintah, puasanya juga ikut pemerintah. Yang kedua, qiyam Ramadan itu sama dengan tahajud. Qiyam Ramadan sama dengan tahajud. Bedanya tahajud itu tidur dulu. Kalau qiyam Ramadan tidak harus tidur. Hadis-hadis taraweh itu hadis-hadis sholat malam. Makanya di masa Nabi sholat taraweh nggak ada tahajud. Di kita karena sholat tahajudnya itu di awal, yaitu taraweh, kemudian sebagian bikin waktu malam, seperti yang di Masjidil Haram. 10 terakhir bikin lagi. Sebenarnya kalau taraweh kita sama kayak Nabi, ya panjang, tentu kita nggak bikin lagi salat malamnya. Karena taraweh kita ini kejar-kejaran sama jam tayang sinetron, ya. Jadi godaan masyarakat itu habis taraweh nonton sinetron, ya kan? Sinetronnya Ikatan Cinta, ya kan gitu. Gitu. Jadi orang-orang kejar-kejaran jam 8 harus selesai. Jadi taraweh dengan salat malam itu sama, cuman bedanya taraweh khusus Ramadan. Dia nggak harus tidur dulu. Dan tahajud harus tidur. Jadi sebenarnya kalau sudah tarawih itu sudah tahajud. Gitu. Tinggal kita aktivitas yang lainnya. Ya. Bagi yang dagang silakan dagang, yang lain istirahat silakan. Jadi intinya tahajud dan tarawih barangnya itu juga. Yang ketiga, tarawih ini ibadah yang sifatnya fleksibel. Makanya sebagian negara itu kayak di Yaman, itu tarawih itu ada 5 waktu. Ada yang habis isya langsung salat tarawih. Ada yang habis isya jedah dulu, pulang dulu, nanti jam 9 baru tarawih. Ada yang tarawihnya jam 11 agak malaman. Ada yang tarawihnya menjelang sahur. Jadi tarawihnya fleksibel. Kalau kita kan sepakat tuh. Habis isya langsung taraweh. Jadi teman-teman yang kena macet di jalan, ya kan, apalagi yang rumahnya di Cikarang itu, makanya kalau lewat Kalimalang itu kalau pulang kantor kenceng tuh, itu rumahnya di Cikarang tuh biasanya tuh, masih jauh dia kan gitu. Yang rumahnya deket-deket tuh naik motornya santai pulang kerja. Nah sebenarnya bapak-bapak nih, misalnya bapak-bapak di komplek nih, DKM-nya sepakat, kita sholat isyanya diundur aja. Jam 8, sekalian nanti kita sholat taraweh. Boleh. Sholat isya ini termasuk fleksibelnya tinggi. Di masa Nabi, sholat isya itu 3 waktu. Ya, seperti yang sekarang nih, awal waktu umpamanya setengah 8. Nanti waktu pertengahan jam 9, nanti waktu akhir sekitar jam 11-an. Nabi kadang sholat isya jam 11. Bahkan Nabi mengatakan laula anasuqa ala ummati la amartu salat al isya kaza.
Kalau seandainya saya tidak membebani umatku, aku perintahkan sholat isya di waktu malam seperti ini jam 11. Boleh, suatu kondisi umpamanya. Ya, imam menunda, udah sholat isyanya jam 11. Nah kayak zaman sekarang ini, bisa saja sholat isyanya digeser. Jam 8, kayak di Kampung Melayu itu, ada masjid Istiqomah, pinggir kali. Jadi habis buka nggak buru-buru, santai. Santai. Azan tetap biasa, tapi qomatnya jam 8 malam. Jadi yang tarawih biasanya memang Arab-Arab. Tarawih. Isya jam 8, habis Isya tarawih. Jadi nggak tergesa-gesa. Kita kan baru makan cendol aja, wah udah berangkat ya kan. Buat ntar habis makan nasinya habis tarawih. Habis tarawih udah ngantuk Pak ya. Udah dingin lagi sayurnya gitu. Jadi emang dilema tuh. Makan habis maghrib ngantuk, makan habis tarawih ngantuk juga. Udahlah habis maghrib aja sekalian ya kan gitu. Nah ini sebenarnya tarawih itu banyak fleksibelnya. Kalau kita nggak sempat berjamaah ya sudah sholat sendiri. Ya bilangannya juga. Kalau nggak kuat 23 jangan dipaksain. Ya udah ambil yang 11. 11, 23 maksimal. Kalau kita dapat 4, nggak apa-apa. Kita mau pulang kantor nih, ya, sholat isya di sini, ya, tarawih ntar di rumah aja. Tapi kita teman, wah masih macet bro, ya udah kita ambil 4 rakaat aja, sah, boleh. Sholat tarawih. Jangan sampai kita Ramadan sama sekali kita nggak tarawih, dengerin nih, gitu, ya. Yang bikin jengkel itu bukber. Ini puasa kagak, bukber. Maghrib kagak, isya kagak, tarawih kagak, bukber. Ini nih ahli bukber wal jamaah gitu. Bahagia banget bukber tuh kan gitu ya. Nah, jamaah sekalian, usahakan kalau besok bukber ya sholatnya jangan ditinggal karena inti dari bukber itu memang menikmati suasana Ramadan. Nah, kemudian lagi jamaah sekalian, tarawih. Tarawih ini adalah amal yang memang saya tadi jelaskan fleksibel. Jadi jamaah sekalian, saya berharap teman-teman bisa ngerubah tradisi yang menjemukkan, yaitu bacanya dari At-Takasur, kemudian rakaat kedua kulhu. 23 silakanlah, tapi jangan rutinitas itu terus. Bacalah ayat yang lain, walaupun satu ayat, tapi jangan betul-betul satu ayat. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yasin, Alif, Allahu Akbar. Satu ayat lah. Ya, kalau terlalu pendek 2 ayat. Jadi jangan dari kita lahir sampai kita mati sholat tarawih di kampung At-Takasur sama Al-Ikhlas. At-Takasur ke bawah itu. Kalau 15 ke atas surah Al-Qadar, ya kan? Baru itu terus sampai dari kita lahir sampai kita mati lagi itu lagi. Ya imam tarawih bacalah ayat-ayat yang lain. Seandainya dia nggak hafal, boleh lihat mushaf. Boleh lihat mushaf. Jamaah, kalau kita makmum di sholat yang 23, maka usahakan kita bayar 23. Kita sholat berjamaah terlambat 23. Baru dapat 10 udah selesai. Sisanya 10 lagi bayar habis tarawih. Gitu. Jadi jangan kita ambil yang 11 aja walaupun berjamaah 23, jangan. Kaidahnya kalau kita bergabung dengan 23, kita baru 11 rakaat, bayar 11 lagi gitu. Oh. Nah, itu contoh jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, perhatikan lagi. Kalau kita sholat tarawih, perhatikan, itu boleh sama istri. Ada sebagian fatwa memang sholat perempuan itu utamanya di rumah. Yang wajib maupun yang sunnah. Ini keliru. Nabi memang kalau sholat wajib nggak pernah ngajak-ngajak istrinya. Tapi khusus tarawih, Nabi ajak istrinya. Ada keutamaan. Dan saya banyak ditanya.
Dan para ulama kontemporer juga yang sekarang menyuruh perempuan-perempuan tetap taraweh di masjid lebih utama. Ya, datang ke masjid, syiarnya Ramadan. Jadi perempuan di masjid tetap lebih utama ketimbang dia sholat sendirian. Kembali lagi seputar taraweh, jamaah sekalian. Taraweh ini pada prinsipnya di masa Nabi memang panjang. Adapun pada zaman sekarang disesuaikan. Bagi teman-teman yang DKM masjid, jangan terlalu maksain diri. Lihat kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya awam, jangan panjang-panjang. Kata ulama, sholat taraweh seandainya baca kulhu saja, itu sudah dapat berkahnya. Seandainya imamnya nggak ada lagi, itu rokat pertama sampai rokat 11 atau rokat pertama sampai 23, itu yang dibaca kulhu doang, udah sah. Jangan dipaksain. Saya ngalamin Pak, sholat taraweh 1 malam 1 juz, cuma kuat 3 hari. Hari keempat cari masjid yang lain. Kesian. Kita akhir zaman, orang mau ke masjidnya udah bagus, jangan dipaksain. Benar. Kecuali di kampus, ya kan? Memang masjid kampus, di pondok, ya kan? Masih muda-muda, dengkulnya masih kuat. Beda. Coba deh tanya yang udah asam urat. Gitu, iya beda Pak. Ya Pak Yos ya? Pak Yos korban ya kan? Iya. Jujur ya, Ustadz juga banyak yang masalah. Karena Ustadz tuh apa ya, makannya enak-enak. Makanya rata-rata Ustadz tuh umurnya pendek-pendek. Gitu. Ustadz tuh dikasih kambing lagi, gulai lagi. Gimana nggak diomelin dokter? Ustadz makan gini lagi ya, diomelin. Yang ngeracunin DKM. Gitu. Ini DKM nih Pak, nggak dimakan sayang, dimakan kontrol lagi kita. Solusinya ya bungkus dah, ya kan? Ya, makanya di sini makan pay aja lah, gitu. Nah, jadi mas kalian, nah ini fleksibel Pak, jangan bikin orang lari. Udah 11 rakaat, nggak apa-apa. Agak cepat dikit nggak apa-apa. Selebihnya kita mau ampun pada Allah. Akhir zaman. Berapa kali kawan tuh jadi imam tuh salat taraweh. Tawarin jamaah kita taraweh berrakaat. Serempak satu masjid teriak, 23 Pak Ustadz. Mari kita salat taraweh 23. Dibaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Tuh jamaah ngeliatin jam dinding terus tuh. Iya kan? Jam dinding sama jam di tangan tuh. Ini beneran nih. Selesai 2 rakaat dicolek imamnya sama ketua masjid. Pak Ustadz 11 aja deh. Gitu. Imamnya berdiri lagi. Jamaah kita mau 23 mau 11 nih. Sepakat 11. Gitu. Langsung dicepetin nih. Iya. Nenek-nenek teriak. Woi imam, lu jangan tadarusan lu. Gitu. Bacanya panjang dibilang tadarusan. Tuh nenek sewot juga. Saya bilang udah cepetin aja. Memang kondisi zamannya beda. Kalau Timur Tengah terbiasa. Mesir di antara itu. Kalau baca panjang-panjang. Kita nggak terbiasa. Sudah sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan bikin orang lari. Senang orang. Gitu. Kadang ada orang yang wah cepat banget sebelah sana aja. Agak lama. Makanya saya bilang kalau di Yaman sholat tarawih itu variatifnya banyak. Waktunya, panjang pendeknya. Silakan. Kalau masjidnya di Cikarang ada satu juz tuh. Saya juga males ya kan. Ya kan? Apalagi buka puasa enak-enak ya kan. Lupa diri juga kita kan. Begitu Isya, waduh. Ngap-ngapan kayak ikan mas koki ya kan. Imamnya panjang nih. Juz-juzan nih. Tapi jamaah sekalian memang perlu ada kita belajar juga peningkatan. Kalau lagi segar, lagi fit, ikut yang 1 juz. Terasa memang. Hikmah Ramadan itu. Terasa. Dan kita juga minta kalau seandainya cepat, jangan terlalu cepat. Jadi barokah Ramadan itu hilang. Belajarlah menghormati sholat lail, sholat malam, sholat taraweh. Belajarlah mencari keberkahan Ramadan. Nah ini sholat taraweh. Jadi jamaah sekalian, ini penting sekali. Seandainya kita nggak kuat, kita ambil 4 rakaat, 6 rakaat, nggak masalah, sah.
kita nggak pakai witir, udah capek banget dah, gitu. Atau kita mau ada keperluan, nggak masalah. Maksud saya jangan sampai kita nggak taraweh sama sekali. Kalau toh kita nggak bisa berjamaah, silakan sholat sendiri, gitu. Kemudian ada sebagian kawan-kawan sholat malam itu lampunya dimatiin. Dalam Islam tidak ada tradisi gelap-gelapan. Sholat malam gelap, yang ada Indonesia gelap ya. Kita lagi zaman gelap-gelapan ya kan. Jadi keliru sebagian orang supaya kusuk digelapin. Salah. Islam nggak mengenal gelap-gelapan. Ya, saya banyak ngisi itikaf. Itikaf itu teman-teman sholat malam digelapin. Ya, biar kusuk. Keliru. Ya. Kalau memang pas kebetulan mati lampu nggak masalah. Kalau gelapin memang supaya yang tidur nggak ngeganggu yang tidur, nggak masalah. Tapi istilah lebih kusuk gelap ini nggak tepat. Islam nggak mengenal ibadah gelap-gelapan. Islam nggak mengenal ibadah nyepi. Nyepi kan digelapin Pak ya, orang tanpa cahaya. Enggak. Gitu. Di masa Nabi gelap emang nggak ada lampu. Jadi jangan sengaja digelapin. Kok digelapin nih? Nanti orang salah paham. Kok gelap-gelapan sih? Kan orang kalau gelap-gelapan konotasinya kan negatif. Lu mau sholat malam apa mau pacaran lo? Gitu. Jadi nggak perlu tradisi gelap-gelapan. Ini dilarang oleh ulama. Makanya sholat sambil merem itu makruh. Sholat sambil merem itu makruh. Sholat terbuka. Kusuk itu nggak harus merem. Karena nanti kalau kita lagi sholat lewat ada orang yang lewat, kita dosa kalau kita nggak cegah. Makanya nggak dibenarkan sholat sambil merem. Kemudian jamaah sekalian, perhatikan lagi, sholat taraweh itu di depan sama di akhir, 10 pertama, 10 tengah, 10 akhir itu sama. Ramadan itu waktunya barokah, semuanya barokah. Jadi tidak ada istilah kalau 10 terakhir tarawehnya dimundurin. Pernah dengar gak Pak? Jadi ada tradisi kita sebagian masjid, kalau 10 terakhir itu tarawihnya dibikin jam 10 atau jam 12. Ini enggak tepat. Karena Ramadan itu semua waktunya barokah. Karena kalau dibikin jam 12, orang yang tarawih jadi enggak jadi. Kok enggak tarawih? Ini 10 terakhir, tarawihnya digeser jam 12. Ini keliru. Jadi jangan disamakan sholat tarawih kayak sholat malam. Di luar Ramadan, sholat yang paling utama di akhir malam. Tapi khusus tarawih 24 jam, kalau kata orang Madura, 25 jam itu barokah. Ya Pak ya, orang Madura kalau buka toko, warung Madura, buka 25 jam. Gitu. Jadi bukan 24 jam lagi deh, 25 jam. Nah, Ramadan itu 24 jam barokah. Nggak perlu digeser-geser, ngapain digeser-geser? Sama, khusus Ramadan. Akhirnya mau taraweh pulang lagi, masjidnya tarawehnya jam 10. Nah, ini keliru. Jadi kita taraweh bersama imam lebih utama. Dan teman-teman yang itikaf, perhatikan, jangan bikin sholat sendiri. Ikuti imam yang ada. Ada teman-teman nih ketika itikaf, imam taraweh dia lagi baca Quran di belakang, khusus jamaah itikaf. Salah. Yang utama tetap taraweh bersama imam. Ketimbang dia sholat malam sendiri-sendiri. Gitu. Walaupun ulama membolehkan sholat di bulan Ramadan, malamnya sholat tahajud lagi. Tapi sholat bersama imam tentu lebih utama. Nah ini sholat taraweh. Jadi jamaah sekalian, usahakan kita maksimalkan sholat taraweh. Bagi teman-teman yang memang, ada kasus lagi. Kalau kita masuk masjid, sedang sholat taraweh, kita tetap harus sholat isya dulu. Taraweh dulu, ntar isyanya belakangan, nggak boleh, nggak sah. Jadi bapak, kalau imamnya sholat taraweh, boleh bapak sholat isya. Ya, imamnya salam, nanti bapak rakaat ketiga. Jadi imamnya sholat taraweh, kita sholat isya. Boleh. Jadi jangan sampai kita sholat taraweh dulu, karena kita terlambat, masbuk, habis selesai,
kita baru sholat isya, ini nggak benar. Ya, tetap kita boleh berjamaah, tapi kita sholat isya dulu. Ya, niatnya sholat isya. Ya, niatnya sholat isya kita. Dia datang, oh udah isya nih, udah tarawih, maaf, kita belum isya, namanya macet. Ya, imam sholat tarawih, kita sholat isya. Ya, imamnya salam 2 rakaat, kita nambah 2 rakaat. Ya, selesai tarawih, selesai sholat isya, kita ikut tarawih. Nggak sempurna dong Ustadz. Iya, nanti habis witir kita bayar tarawih yang kita kurang. Misalnya kita tarawihnya dapat 4 rakaat, sama witir 3 jadi 7, kurang 4. Habis witir boleh kita sholat tarawihnya bayar. Jadi witir nggak harus di akhir sholat. Di masa Nabi kadang witir di depan sholat, di awal sholat. Nabi pernah sholat tahajud, witir dulu 9 rakaat, baru Nabi sholat sholat tahajudnya 2 rakaat. Ya, saya kadang kalau mimpin jamaah pengajian saya sholat tarawih itu kadang witirnya itu 5, kadang witirnya 7 gitu. Jadi sholat witir itu juga sama kayak tarawih, luas. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7 sampai 9. Nah, kadang-kadang saya minta kita sholat tarawih witirnya 5, biar tahu ada witir 5. Boleh saja di sini ngadain sekali-sekali Ustadz, supaya kita ngerasain ada witir 5, ada witir 7. Kalau witir 7 ada tahiyat awalnya, yaitu rakaat ke-6. Rakaat ke-6 tahiyat awal, rakaat ke-7 tahiyat akhir. Ini witir yang 7 rakaat. Sekali-sekali. Ya. Kalau yang umum kan 3 ya. 3 boleh langsung, boleh 2 plus 1. Ini yang populer. Witir boleh 5 langsung. Ya, saya ngajarin khusus pengajian saya. Nah, ini seputar sholat tarawih secara singkat ya jamaah sekalian. Bagus ajak anak, ajak istri. Boleh Bapak punya konsep tarling, tarawih keliling supaya nggak bosan, boleh. Silakan. Selama memang tarawihnya itu dihayati. Jangan pilih-pilih yang cepat. Sono jono, cepat. Ya, apalagi kayak di Jawa Timur. Berapa menit Pak? 7 menit, 20 rakaat, 7 menit. Tolong jangan main-main lah agama. Hormatilah agama. Seriuslah agama. Ya, serius. Ya. Nantilah kapan-kapan kita bahas, kita harus serius dalam agama. Ya, minimal pengajian nggak megang handphone gitu. Seriuslah, hargai orang. Ini Jumatan aja megang handphone. Agama betul-betul nggak dihargain. Gitu. Iya, agama nggak. Jumatan aja orang masih lihat TikTok, gitu. Lihatnya yang begituan lagi, astagfirullah. Lagi Jumatan tuh, astagfirullah, astagfirullah lu lihat terus, gitu. Iya, hormatilah, ya. Handphone tuh udah taruh aja. Kalau yang penting-penting banget ya ada janji sama orang, silakan. Tapi jangan kemana-mana Jumatan megang handphone, gitu. Hormatilah. Jumatan aja masih megang handphone. Kalau anak-anak nih Pak, saya pernah terlambat waktu COVID loh. Saya nggak ada jadwal, diliburin semua, gitu COVID. Saya datang ke masjid, ada yang ngadain Jumatan waktu COVID di belakang. Itu anak-anak Pak, pada main game. Waduh, luar biasa. Jadi saatnya kita memang harus menghargai agama. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, ya, kesehatan, sehingga besok kita bisa mengerjakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.